semuanya. Wah, hari ini Kakak Enji seneng banget. Soalnya Kakak Enji ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Dan walaupun Kakak Enji tahu sih semuanya ada di rumah masing-masing, tapi nggak apa-apa. Kita hari ini mau sama-sama bersuka cita karena apa ayo? Karena hari ini kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Oke? Kita coba kasih senyum termanisnya dulu coba sama kakak, koko, cici, papa, mama di rumah. Karena hari ini kita seneng banget kita mau angkat satu pujian ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Coba kalau bersuka cita kasih senyuman terbaiknya dong. Yeay, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Tuhan mau kita sama-sama memuji namanya. Tuhan mau kita hanya fokus kepada dirinya saja. Kita juga mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Mari kita sama-sama mengatakan,
persiapkan hati kita, lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, kami semua masih boleh diberikan kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul ya Bapa. Walaupun kami harus berjauhan satu sama lain, kami masih belum bisa ketemu satu sama lain. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kami akan kami mulai. Kau yang memakai kami, supaya Tuhan, kami boleh memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Kau boleh pakai kami juga di dalam puji-pujian, di dalam firman-Mu, supaya kami boleh menjadi buah yang baik bagi sesama kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sekarang Kakak Enji mau nanya. Siapa adik-adik di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala hal? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya pasti yakin dan percaya ya. Kakak ini juga percaya banget karena Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil menurut manusia. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Kalau kita semua yakin dan percaya, Kakak Enji mau mengajak adik-adik mengatakan sama-sama, Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Semuanya yang yakin dan percaya, kita mau sama-sama angkat lagu pujian ini, oke? Kita nyanyi lagi dari awal. Katakan, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Yang yakin dan percaya, kita mau sama-sama mengucapkan sekali lagi. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I
with you, give me strength. Katakan, nothing is impossible through you. Blind eyes are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, yes. I believe in you. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan adik-adik semuanya. Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, Tuhan Yesus gak pernah tinggalin adik-adik sendirian. Tuhan selalu menemani setiap langkah adik-adik, senantiasa ada di setiap musim kehidupan adik-adik. Mari kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah menari, menyanyi bersama-sama. Dan tiba waktunya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di setiap hati kami, dan boleh berbuah menjadi perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Artinya sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini? Udah siap belum? Udah siapin juga belum Alkitab dan catatannya? Kalau belum disiapin Alkitab dan catatannya, boleh di-pause dulu. Adik-adik ambil dulu. Kalau udah siap mendengarkan firman Tuhan, kakak mau nanya. Kan adik-adik sudah banyak nih mendengarkan firman Tuhan selama ini. Mungkin dari sejak adik-adik masih kecil, adik-adik sudah mendapatkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak sih apa hukum utama yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ada yang masih ingat? Hukum yang terutama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih. Hal ini tertulis di Matius 22 ayat 37-40. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan kita. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi sesama itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Coba deh adik-adik berpikir sejenak dan sebutkan 2 hal atau 2 aksi yang dapat adik-adik lakukan untuk menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi sesama. Kalau versi kakak, mengasihi sesama itu saling berbagi dan saling memaafkan. Kalau versi adik-adik, mengasihi sesama itu bisa dilakukan dengan cara apa sih? Seperti yang tadi kakak sudah bilang, mengasihi sesama itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di firman Tuhan kali ini, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dengan cara menghibur. Hiburan adalah tindakan yang dilakukan untuk menyenangkan hati seseorang, untuk menghibur hati seseorang. Biasanya penghiburan itu dibutuhkan ketika seseorang dalam keadaan apa sih? Biasanya itu orang butuh dihibur ketika mereka sedang merasa sedih, merasakan duka cita, cemas, atau merasa tidak ada yang mempedulikannya. Nah, orang-orang seperti itu membutuhkan penghiburan adik-adik. Adik-adik masih ingat gak dengan cerita di Alkitab tentang kisah Lazarus yang sakit dan akhirnya meninggal? Kedua saudaranya yaitu Maria dan Marta itu sangat sedih karena saudaranya yaitu Lazarus meninggal. Lalu melihat Maria dan Marta yang sedih, orang-orang Yahudi di sana akhirnya datang kepada mereka dan menghibur mereka seperti yang tertulis di Yohanes 11 ayat 19. Mereka datang untuk menghibur Maria dan Marta karena Maria dan Marta sedang sedih dan mengalami duka cita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita agar kita dapat menghibur sesama kita yang membutuhkan. Perintah ini sudah tertulis loh dalam Alkitab. Kita baca yuk. Kita ambil Alkitab kita buka 1 Tesalonika 5. Yuk, kita buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14. Udah ketemu? Yuk kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 14.
Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dikatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Tawar hati dapat diartikan bahwa orang tersebut sedang patah hati, sedang tidak ada semangat, sedang sedih. Seperti di ayat yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 14, kita harus menghibur mereka. Hiburlah mereka yang tawar hati. Jadi, kalau ada teman adik-adik yang sedang sedih, sedang murung karena ada masalah, lalu sedang merasa patah hati, cemas, atau dia sedang galau. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik tidak boleh cuek saja atau bodoh amat sama mereka. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang menghibur sesama. Kalau ada teman-teman yang sedang sedih, kita harus menghiburnya, kita harus menghibur mereka. Lalu Kak, menghiburnya harus dengan cara bagaimana? Nah, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk menghibur sesama. Tetapi Tuhan juga tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan juga sudah ngasih tahu ke kita bagaimana caranya kita harus menghibur sesama. Kita cari tahu yuk, kita buka lagi Alkitab kita. Kita buka 1 Tesalonika lagi. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Udah dapat belum jawabannya? Coba yuk kita baca sekali lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini itu maksudnya apa sih? Kata-kata tadi tertulis di Alkitab sebagai firman Tuhan. Artinya, kita harus menghibur sesama kita dengan perkataan firman Tuhan. Kita dapat menghibur mereka dengan mengenalkan firman Tuhan. Kita dapat sampaikan kepada teman kita yang sedang sedih bahwa ada Tuhan loh yang selalu beserta dengan kita. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa Tuhan sudah menjanjikan semua akan indah pada waktunya. Adik-adik juga bisa ajak mereka berdoa dan lain-lain. Oleh karena itu, penting sekali adik-adik untuk dengar-dengaran pada firman Tuhan. Selain firman Tuhan dapat menguatkan kita, firman Tuhan juga dapat menguatkan orang lain saat kita menghibur mereka. Karena kita, anak-anak Tuhan, menghiburnya bukan dengan penghiburan duniawi, tapi penghiburan yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari firman Tuhan. Karena dalam perkataan firman Tuhan ada pengharapan yang dapat menghiburkan hati teman-teman adik-adik yang sedang sedih. Memangnya kenapa sih Kak kita harus menghibur sesama kita? Itu kan urusannya dia. Selain karena yang tadi sudah kakak katakan bahwa itu adalah perintah Tuhan, kita harus menghibur sesama kita karena kita sudah terlebih dahulu menerima penghiburan dari Tuhan. Dan sekarang saatnya kita menghibur sesama kita. Tuhan menghibur kita melalui apa coba? Ada yang tahu? Tuhan menghibur kita melalui Roh Kudus yang dikirimkannya kepada kita. Yesus Kristus sudah mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada kita untuk menghibur kita dikala kita sedih. Masa sih Kak? Yuk kita buka Alkitab kita. Sudah tertulis kok di Alkitab di Filipi 2 ayatnya yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Roh Kudus adalah Roh Kristus, dan seperti yang tadi sudah kita baca, di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Oleh karena itu, yuk mulai hari ini adik-adik belajar untuk dapat menghibur sesama. Adik-adik dapat menghibur sesama adik-adik yang sedang sedih, sedang patah hati. Adik-adik dapat menghiburkannya dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Mengapa kita harus menghibur sesama? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menghibur kita dengan mengirimkan Roh-Nya yang kudus. Dia sudah terlebih dahulu menghibur kita. Dan karena itu sekarang saatnya kita untuk menghibur sesama kita. Kita transferkan penghiburan dari Roh Kudus itu kepada sesama kita dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Oke? Jangan lupa dilakukan ya adik-adik. Yuk sekarang kita baca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalannya. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami pada hari ini tentang menghibur sesama. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang peduli kepada sesama dengan cara menghibur mereka ketika mereka sedang sedih. Kami ingin menghibur mereka dengan perkataan firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah terlebih dahulu menghibur kami dengan mengirimkan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, dan kami serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, God bless you all, dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.